Yohanes 14. Mulai dari ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Ketika ia mengatakan ini, saudara, ini terjadi pada waktu malam hari sebelum Paskah. Ini di tengah malam dia mengatakan ini kepada murid-muridnya karena Yesus sudah mau ditangkap. Sebelumnya Yudas Iskariot sudah pergi menjual Yesus. Hanya 11 muridnya yang tinggal di tengah malam itu. Di tengah malam itu Yesus mengatakan ini kepada 11 muridnya yang lain. Jadi 11 muridnya ini sudah diajar 3,5 tahun, saudara. Jadi dia mengatakan kepada mereka bahwa aku akan pergi. Maka murid-muridnya gelisah hatinya. Artinya mereka ditinggalkan. Mereka merasa, aduh, gimana ini hidup kita ini selanjutnya? Sebelumnya mereka dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dipelihara oleh firman yang hidup itu. Kalau ada masalah, mereka lapar, mereka apapun, mereka bisa langsung meminta kepada Yesus. Karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sekarang ada rencana Yesus meninggalkan mereka. Maka apa yang terjadi? Mereka gelisah. Makanya Yesus mengatakan kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, artinya berimanlah bahwa Allah tetap memelihara kamu walaupun aku pergi. Itu sebenarnya maksudnya. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, artinya di sorga itu, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi aku duluan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Janganlah gelisah. Artinya sesuatu yang lebih baik yang akan kamu terima. Bukan hanya pemeliharaan secara jasmani, tetapi secara rohani juga kamu akan tetap dipelihara. Kenapa mereka gelisah, saudara? Karena mereka masih menganggap bahwa Yesus itu sama seperti mereka sendiri. Maksudnya, kalau sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kan manusia kalau sudah mati, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Walaupun dia sudah mati, tetapi dia hidup. Nah ini dia. Itu perbedaannya. Mereka tidak tahu itu, maka mereka gelisah. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah janji Tuhan kepada mereka. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, aku adalah jalan.
Karena Thomas ini mengatakan kami tidak tahu jalan ke situ. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah jalan. Jalan menuju ke sorga. Jalan menuju ke rumah Bapa. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda ini. Thomas ini bertanya sebagai manusia biasa, secara pikirannya sebagai manusia, kemana jalannya, jalan apa? Jalan apa, jalan itu? Mereka tidak tahu jalan kemana. Kalau Yesus pergi itu, lewat mana itu? Nggak tahulah kemana jalannya. Jadi mereka tidak tahu maksud Tuhan Yesus itu bahwa dia itu akan mati. Mereka tidak tahu. Maka dia bertanya, kami tidak tahu jalan ke situ. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan. Hanya lewat Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa. Aku adalah jalan, akulah jalan. Artinya melalui akulah kalian bisa sampai ke rumah Bapa. Kemudian akulah kebenaran, akulah firman itu. Dengan belajar firman Tuhan itu, mengenal firman itu, memahami firman itu, kamu bisa sampai kepada Bapa. Akulah hidup. Jadi dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Artinya yang memberi hidup itu aku. Jadi semuanya sama aku. Itu maksud Tuhan Yesus. Artinya semua yang berhubungan dengan pergi kepada Bapa itu harus melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu penegasan daripada Tuhan Yesus. Pernyataan ini mengatakan tidak ada jalan lain. Hanya satu-satunya jalan, yaitu Yesus. Dia adalah jalan, dia adalah firman yang hidup. Mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita mengenal siapa Yesus itu, supaya kita dapat mempelajarinya dengan baik-baik, dan kita mengerti, kita memahaminya, dan kita menerimanya. Setelah kita menerimanya, maka kita tahu jalan kemana, ke sorga itu. Kita sudah menerimanya dan melakukan firman itu, maka kita sudah berada di jalan yang benar, yaitu jalan menuju Bapa di sorga. Itu maksud Tuhan Yesus. Kalau tidak, kita tidak akan sampai ke sorga. Artinya hanya melalui firman yang hidup itu, melalui Yesus itu adalah firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Artinya ketika kita telah melakukan firman-Nya itu, kita percaya kepada firman yang hidup itu, kepada Yesus itu, dan kita melakukan firman yang telah disampaikannya itu, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, itulah yang diberikan kuasa, anugerah, akan diberikan anugerah keselamatan, anugerah untuk bisa sampai kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya ketika kita telah percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka kita akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada Thomas dan teman-temannya yang lain.
Jadi waktu Yesus mengatakan ini, tinggal 11 lagi murid Yesus. Tidak ada orang lain di situ. Mereka ini berada di tengah malam. Ini Yohanes 14 ini, setelah mereka makan Paskah, sebelumnya mereka ada 12 orang bersama dengan Yudas Iskariot. Tetapi Yudas Iskariot telah keluar untuk menjual Yesus. Karena dia adalah pengkhianat. Dan Yesus terus mengajar mereka, dan Yesus mengatakan anak-anakku kepada murid-muridnya yang tinggal 11 lagi. Sebelumnya dia tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya yang 12 itu anak-anakku. Tapi setelah keluarnya Yudas Iskariot, dia mengatakan anak-anakku. Artinya Yudas Iskariot itu bukan anaknya. Karena dia adalah orang yang hanya ikut-ikutan. Dia terlihat setia, tetapi hatinya tidak mau melakukan firman. Dia hanya mau mendengar saja, melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan Yesus. Namun hatinya lain. Dia lebih mengasihi dunia ini. Kenapa? Karena memang dia mau hidup seperti orang dunia. Dia mau hidup seperti orang dunia. Sehingga tidak segan-segan dia mau menjual Yesus. Hanya demi uang. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan itu ketika dia masih ada. Karena masih belum layak ini ya. 12 ini tapi belum layak. Ada satu orang yang masih belum bisa. Maka setelah dia pergi, Yesus mengatakan anak-anakku. Jadi Yesus itu adalah Bapa kita, saudara. Kalau kita benar-benar sudah menjadi murid Yesus, kita benar-benar percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Jadi kalau kita benar-benar percaya ya, kita menjadi muridnya, dia akan memanggil kita anak-anaknya. Jadi kepada Yudas Iskariot, dia tidak mengatakan itu. Karena dia mengatakan Yudas Iskariot itu adalah iblis. Di Yohanes 6 ayat 70 dikatakan salah seorang di antaramu adalah iblis. Dan apa yang terjadi? Dia sudah keluar pada malam itu. Jadi setelah dia keluar, Yesus mengatakan anak-anak. Kita baca ya, di mana Yesus mengatakan itu. Di Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku. Di sini dia katakan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Jadi Yesus mengatakan ini, hai anak-anakku. Jadi Yesus itu adalah Bapa kita, Bapa orang percaya. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka Yesus itu dipanggil Bapa, bukan yang lain. Bukan hanya juru selamat, dia adalah Bapa. Ini buktinya saudara, dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Bapa kita. Jadi dia sudah mengatakan ini saudara, maka tidak ada lagi penghalang baginya untuk memanggil murid-muridnya itu adalah anak-anaknya. Ya kalau kita lihat secara umum, mereka itu ya Petrus itu mungkin lebih tua dari dia. Tapi dia panggil anak-anakku. Itulah buktinya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Jadi tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Ya bagaimana ini Bapa, di sini juga Bapa. Nah, itu dia. Karena dia adalah Allah, dia adalah roh. Jadi roh itu nggak bisa dibatasi dia berada di mana, saudara. Nggak bisa dibatasi dia ada di sini atau di sini. Enggak, dia adalah roh seperti angin inilah, angin ada di sini. Di mana-mana ada dia. Yang telah menjadi manusia itu Yesus. Bagian dari Allah, bagian dari roh itu, Roh Kudus menjadi manusia. Firman menjadi manusia.
Allah menjadi manusia, sama artinya itu. Dia adalah Bapa sendiri. Jadi ketika dia mengatakan setelah engkau melihat aku, itu artinya kamu sudah melihat Bapa. Kita teruskan ya. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Artinya jika seseorang sudah mengenal aku ini, artinya orang itu sudah mengenal Bapa, mengenal Allah. Jadi kalau orang yang tidak mengenal Yesus, artinya tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Allah. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 5 ayat 23 itu, barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa. Jadi Yesus mengatakan, kamu harus menghormati anak. Jika kamu menghormati anak, berarti kamu menghormati Bapa. Yesus pernah mengatakan itu. Kita ulang lagi. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Jadi ini Yesus lebih menekankan lagi, kamu sudah mengenal dia. Kamu sudah mengenal Bapa itu. Kenapa Bapa itu selalu bersama dengan aku? Aku ini adalah Bapa. Dalam wujud manusia. Aku telah mengambil rupa sebagai manusia. Ayat 8 kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Ini Filipus ini sudah 3,5 tahun bersama-sama dan diajar oleh Yesus selama 3,5 tahun. Dan dia tidak mengenal siapa itu Bapa. Siapa itu Yesus? Dia tidak mengenal bahwa Yesus itu dan Bapa itu satu. Makanya Yesus menegaskan di sini. Sudah berapa lama aku bersama? Artinya kalau kita seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, namun kita tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah Bapa, Yesus akan mengatakan kepada kita, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu anakku. Kamu tidak tahu siapa aku. Itulah seandainya Yesus sekarang ada di sini, sekarang dia mengatakan ini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, anakku, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Kamu tidak mengenal aku siapa. Barang siapa telah mengenal aku, ia telah melihat Bapa. Jadi ini satu pertanyaan yang selama ini memang ada kepada semua orang Kristen pun. Banyak yang belum mengenal Yesus itu adalah siapa. Jadi bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa, Yesus mengatakan kepadamu, sudah berapa lama engkau belajar kitab suci? Sudah berapa lama engkau telah membaca Alkitab? Kamu sudah bergereja sudah berapa lama? Kenapa kamu bertanya siapakah Bapa itu? Seperti apa perkataan Filipus ini? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu pertanyaannya dan sekarang ada itu. Makanya ada perdebatan di mana-mana sekarang. Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Yesus. Ampunlah. Allah yang menjadi manusia. Itu tidak ada beda itu. Kita tidak bisa menghitung itu Allah itu berapa. Ada 3, ada berapa. Enggak. Allah itu Esa, satu. Tetapi dia bisa berada di tempat di mana saja. Karena dia adalah maha kuasa, maha hadir. Bisa dia menjadi di mana saja ada dia. Sekarang dia ada di Amerika, di sini juga ada, di mana-mana dia bisa ada.
Itulah Allah itulah. Kalau kita hitung-hitung dia seperti pikiran kita memikirkan Allah itu, kita akan berada di posisi yang tidak mengenal Allah itu. Kita menganggap Allah itu berada di bawah pikiran kita. Roh, angin itu tidak bisa dijumlahkan berapa itu angin. Begitu juga dengan roh itu tidak bisa dijumlahkan itu berapa. Dia plural atau singular. Ehad itu ehad. Allah itu singular atau jamak. Dia ehad. Tapi dia bisa menjadi manusia dan tapi wujudnya tetap roh juga. Jadi Yesus ketika ia datang ke dalam dunia ini, dia adalah roh juga. Roh yang telah menjadi manusia. Roh Kudus yang turun ke atas Maria itu di Lukas 1 ayat 35 itu artinya Allah sendiri yang menjadi manusia. Roh Kudus itu sebagian dari rohnya, Roh Kudus itu masuk ke dalam rahim Maria. Jadi kalau kita bilang itu najis itu. Nah, itu yang salah kita. Bagi Allah itu tidak ada kata najis. Kenapa? Kalau seluruh dunia ini ketika ia menciptakan, dia mengatakan itu semua baik. Jadi kalau kita samakan diri kita dengan Allah, najis, semua najis. Semua yang itu najis. Jadi bagaimana dia menciptakan semuanya itu? Kalau dia bilang itu najis, ngapain dia ciptakan? Cobalah kita sendiri berpikir kalau kita menciptakan sesuatu yang najis itu. Ngapain kita ciptakan itu? Yesus mengatakan semua itu baik. Wayar Elohim, Kitov. Jadi Yesus mengatakan semua itu baik. Kalau dalam bahasa Ibrani itu dikatakan itu. Kitov, baik semua. Jadi semua yang sudah diciptakan itu dia mengatakan semuanya itu baik. Jadi jangan kita katakan apalagi rahim Maria itu najis. Bagaimana najis? Itu rahim itu kalau tidak bersih itu sangat bahaya. Bisa membawa kematian. Jangan dibilang itu rahim Maria itu najis. Enggak lah. Jadi dalam pandangan Allah, Maria itu adalah tempat yang cocok ya untuk masuknya langsung janin di dalam perut Maria, di dalam rahimnya. Dan itulah Yesus, Tuhan yang telah berkata ini ketika kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Jadi bagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus selama ini, Yesus menyampaikan ini kepadamu sekarang. Kata Yesus kepadamu, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, hai orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah mengatakan percaya kepadaku, kepada Yesus. Dia mengatakan itu. Kepada semua hamba-hamba Tuhan. Dia mengatakan, sudah berapa lama aku bersama-sama kamu, hai hamba-hamba Tuhan, hai penginjil-penginjil, hai pendeta-pendeta dimanapun. Namun kamu tidak mengenal aku. Itu pernyataannya, pernyataan Yesus ini tegas kepada murid-muridnya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jangan kamu tanya lagi mana Bapa itu. Barang siapa telah melihat aku, kamu sudah melihat aku. Engkau telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi masih ada keraguan. Banyak orang Kristen ini meragukan Tuhan Yesus ini. Masih meragukan. Mereka mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak mengenal dia. Bertanya, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Sudah cukup bagi kami. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Rasul Yohanes ini saudara adalah rasul yang telah bersama-sama dengan Yesus itu 3,5 tahun lamanya. Dan dia adalah orang terdekat. Murid-murid yang terdekat baginya, bagi Yesus.
Dan dia hidup sampai umur 90-an, 96 tahun. Dan Injil Yohanes ini ditulis untuk menangkal orang-orang yang mengatakan atau bersaksi tentang Yesus dengan cara yang lain. Banyak orang sudah ada penyesat. Pada zaman Yesus saja sudah mulai ada yang menolak Yesus. Setelah Yesus mati dan naik ke sorga, banyak juga penyesat pada saat itu. Dan banyak tulisan-tulisan mereka. Maka penatua-penatua pada tahun-tahun itu, tahun 80-an Masehi itu, meminta kepada Rasul Yohanes untuk menulis Injil ini. Maka di dalam Injil ini dituliskanlah bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Jangan kamu menganggap dia manusia yang menjadi Allah. Tidak. Jangan. Jadi itu maksudnya ini ditulis supaya orang-orang dapat kembali kepada kebenaran. Dan kebenaran itu telah ditulis oleh saksi utama, yaitu Rasul Yohanes. Maka dia mengatakan di sini, barang siapa telah melihat aku, Yesus yang mengatakan ini, dia bersaksi ini saudara, dan ini ditulis, sengaja ditulis oleh Rasul Yohanes supaya kita ngerti, supaya jangan ada lagi pertanyaan bagi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, orang-orang yang sudah mengenal Yesus itu, supaya mereka tidak bertanya-tanya lagi, tunjukkan Bapa itu kepadaku, kepada kami. Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau kita, anak-anak Tuhan, terus bertanya lagi siapakah Yesus itu, kita tidak kenal Yesus ini, Yesus akan berkata dengan sedih, telah sekian lama kamu, hai orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepadaku, menjadi pengikutku, namun kamu tidak mengenal aku sebagai Yesus, Allah yang menjadi manusia. Yesus sedih melihat murid-muridnya tidak mengenal dia. Yesus sedih, saudara. Jadi kalau saudara menganggap Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, itu sama artinya kita tidak percaya kepadanya. Maka di pasal 5 itu Yesus mengatakan supaya orang menghormati dia sama seperti menghormati Bapa. Kita baca sekali ya. Di Yohanes pasal 5 ini, di ayat 23. Ayat 23, ini perkataan Yesus sendiri. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi penghormatan yang harus kita berikan kepada Yesus ini sama dengan penghormatan kepada Bapa. Yang mengatakan ini siapa? Yesus sendiri, saudara. Jadi kalau saudara-saudara meragukan Allah itu, meragukan Yesus itu, sama seperti apa yang terjadi kepada Filipus. Dia meragukan siapa Bapa itu. Tunjukkan kepada kami Bapa itu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, umat percaya yang sudah menjadi pengikut Yesus, Yesus mengatakan kepada kita, kalau kita tidak mengenal siapa dia ya, kita masih bertanya, kita masih mengatakan bahwa dia itu hanya utusan Allah, dia hanya adalah salah seorang dari orang yang suci, yang naik pangkatnya ketika Rasul Paulus mengatakan dia naik pangkat. Itu bukan begitu sebenarnya maksud Rasul Paulus itu. Tidak. Hanya kita salah mengerti. Makanya Rasul Petrus pernah berkomentar tentang hal itu. Kita akan baca ya. Apa komentar daripada Rasul Petrus tentang tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu
untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Nah, ini dia. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi kalau kita kurang mengerti tentang surat-surat Paulus itu, surat Paulus itu mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah semata. Maka orang-orang tidak perlu lagi menyucikan diri. Sementara Rasul Yohanes mengatakan kamu harus menyucikan diri sama seperti dia, sama seperti Yesus adalah suci. Bagaimana Rasul Petrus mengatakan? Dia mengatakan betapa salehnya kamu hidup. Kita baca saja ini di 2 Petrus 3. Kita baca secara keseluruhannya biar kita mengerti sebenarnya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat kita yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi banyak orang di zaman itu, di abad pertama itu, hidup dengan hawa nafsunya sehingga mereka mengajarkan orang, mengatakan keselamatan itu adalah anugerah. Tidak perlu kamu suci. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, buat dosa saja. Makanya ini disampaikan, diberikan peringatan oleh Rasul Petrus. Ini orang terdekat Yesus juga, saudara. Yang paling dekat ada 3 orang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan mereka mengomentari ini. Salah satunya adalah Petrus. Di sini ditulis. Jadi orang-orang mengejek itu. Mana itu? Mana? Keselamatan sudah ada. Yesus sudah disalib. Udahlah, itu kita buat saja yang ini. Karena tidak masalah itu kita buat itu. Karena itu anugerah. Nggak perlu kita suci. Nggak perlu. Jadi banyak orang Kristen seperti itu sekarang ini. Tidak perlu. Hari ini berdosa, besok bertobat. Semua dosa 6 hari lamanya, hari Minggu nanti minta ini. Hari Senin mulai lagi berdosa. Tidak perlu menyucikan diri. Karena itu anugerah. Salah tuh, salah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengatakan barang siapa mendengarkan firman dan melakukannya, dialah yang memiliki iman yang benar. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan yang kusampaikan ini dan tidak melakukannya, dia tidak memiliki iman yang kokoh. Kita teruskan ya, yang ditulis oleh Petrus ini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan yang dahsyat,
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi orang Kristen itu dituntut untuk hidup suci dan saleh. Bukan seperti apa yang dikatakan tadi itu, keselamatan Allah anugerah, buat saja dosa, kamu sudah pasti masuk surga. Tidak. Firman Tuhan mengatakan ini. Murid-murid yang terdekat itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Yesus. Rasul Petrus ini adalah orang yang telah diutus oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ketika ia melihat banyak pengajaran-pengajaran sesat pada saat itu, dia menyampaikan ini. Hati-hatilah. Kamu harus suci dan saleh. Jadi banyak orang memutarbalikkan apa yang disampaikan oleh Paulus itu, maka Rasul Petrus ini memberikan peringatan. Kita harus suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan, mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi Tuhan akan melihat kita. Orang-orang yang sudah menyatakan dirinya dia adalah pengikut Yesus, Tuhan Yesus akan melihatmu. Dia akan melihatmu apakah kau tidak bercacat atau bercacat. Jangan pikir ketika kamu sudah menjadi orang Kristen, kamu langsung masuk surga. Tidak. Yesus juga menginginkan kamu benar. Ketika Yesus mengatakan orang-orang akan dibangkitkan, orang yang baik akan keluar untuk hidup yang kekal, dan orang yang jahat akan keluar untuk dihukum. Itu satu kepastian. Itu adalah hukum kerajaan Allah. Jadi seorang yang tidak benar-benar melakukan firman, orang yang hidup dengan hawa nafsunya, sudah pasti tidak akan mendapatkan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Di 2 Petrus 3 ayat 15 ini, anggaplah kesabaran Tuhan. Jadi sabar Tuhan. Kalau Anda belum mati sekarang ini, Tuhan Yesus sabar terhadap engkau. Marilah hidup suci. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Jadi hal-hal yang sukar dipahami inilah yang membuat orang memutarbalikkan apa yang ditulis oleh Paulus. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tulisan lain pun diputarbalikan. Jadi jangan pikir hanya di abad kedua ada penyesatan. Tidak. Di abad pertama, saudara. Di abad pertama sudah ada penyesatan. Abad kedua, abad ketiga, apalagi abad ketiga. Semua orang dijadikan Kristen. Karena yang menjadi pengikut Kristen pada saat itu adalah Kaisar Romawi. Jadi semua orang mau ikut. Tanpa diajar, tanpa diapa-apain, tanpa bertobat jadi Kristen. Itu dia. Jadi jangan pikir hanya mulai di sana. Enggak, ini di masa Rasul Petrus pun ada. Sudah ada pengajaran yang salah. Penyesatan.
Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Dan sampai sekarang ada itu. Bahkan ada seorang pendeta bahwa Yesus mengatakan Yesus itu lebih rendah. Dia hanya utusan. Dia hanya naik tingkatannya ketika ia sudah disalibkan, tingkatannya jadi naik. Aduh, salah itu. Yesus mengatakan barang siapa tidak menghormati aku, sama seperti menghormati Bapa. Dia bukan orang yang benar. Yesus mengatakan itu. Yesus sendiri kamu harus menghormati aku, menghormati anak itu sama seperti menghormati Bapa. Sama derajatnya. Bukan berbeda, dia diutus itu bukan berpisah dengan Allah. Kalau kita sudah melihat Yesus itu dalam rupa manusia, kita sudah melihat Allah. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Dia. Jadi ketika melihat tubuh manusianya, karena kita hanya bisa melihat dengan mata kita ini sebagai manusia, hanya manusianya, dagingnya. Tapi dialah adalah roh yang sebenarnya. Makanya dibilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam roh. Ketika ia berbicara, ketika ia buat mujizat, dia menyembuhkan orang, dia senantiasa bersama-sama dengan Allah. Dia tidak pernah terpisah dengan Allah. Jadi jangan kita menganggap Yesus itu bukan Allah. Ketika kita menyembah Yesus, itu artinya kita sedang menyembah Allah. Karena Allah ada di situ. Allah itu roh. Dia mau mengambil rupa sebagai manusia itu untuk keselamatan kita. Supaya dia bisa mengajar kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan untuk menebus kita. Membayar seluruh hutang-hutang kita. Hutang dosa kita. Itu dia, ada karya keselamatan. Karya keselamatan itu berawal dari lahirnya dia. Berawal dari nubuatan dulu, baru kemudian ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, mulai dari situ semua itu. Baru sampai dia umur 33 tahun. Sampai dia disalibkan, dia naik ke sorga. Itulah seluruhnya proses keselamatan itu. Bukan hanya di kayu salib, tapi semuanya. Prosesnya itu adalah mulai daripada pernubuatan itu, sudah dinubuatkan bahwa ada keselamatan, sampai dia lahir, sampai dia naik ke sorga. Itulah proses karya keselamatan. Bukan hanya di kayu salib itu, saudara. Dia sudah Allah dari mulanya. Bukan dia jadi Allah ketika dia naik ke sorga. Tidak, dia Allah dari sorga. Dia turun ke bumi. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Dari menjadi wajah manusia, muka manusia, tubuh manusia. Dia mengambil rupa itu demi kasihnya. Makanya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu maksudnya, makanya dia mengambil rupa sebagai manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Itu maksudnya. Jadi ini diperingatkan oleh Rasul Petrus supaya jangan kita tersesat. Makanya dia bilang banyak yang memutarbalikkan tulisan-tulisan Paulus. Ya. Saya baca sekali lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi sudah ada orang yang menyesatkan anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus sejak zaman para rasul. Jadi di abad pertama, saudara, ada yang bilang yang menyesatkan itu di abad kedua. Aduh, tidak. Di abad pertama ketika rasul-rasul masih ada. Jadi Petrus sudah memberikan peringatan kepada orang-orang yang memutarbalikan surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu
itu adalah penjelasan tentang firman Tuhan yang didengarnya dari murid-murid para rasul. Dia itu bukan murid langsung daripada para rasul, saudara. Bukan. Paulus itu murid dari murid para rasul. Bisa dibilang dia itu adalah cucu para rasul. Yang menjadi murid langsung Yesus itu adalah Petrus, Rasul Yohanes. Dan dia yang menegur ini. Dia memberikan peringatan-peringatan bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Inilah tulisannya, hati-hatilah. Ya, dikatakan di sini mulai dari ayat 15 ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmatnya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Ketika orang sukar memahami itu, maka mereka memutarbalikkan. Dari atas tadi, dari ayat pertama dia itu dikatakan oleh Petrus ini bahwa ini adalah peringatan karena ada orang yang mau hidup dengan hawa nafsunya. Artinya hidup tidak suci. Sementara Tuhan Yesus menginginkan kita suci. Dan juga para rasul ini, Rasul Petrus ini orang yang telah diberikan wewenang oleh Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Maka dia menulis ini, memberikan peringatan. Hati-hati dengan surat-surat Paulus yang sudah diputarbalikkan. Hati-hati dengan itu. Karena Allah menginginkan kita suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu, hai orang-orang Kristen, untuk hidup, kata Petrus. Dan kata Rasul Yohanes, dikatakannya, hendaklah kamu menyucikan diri sama seperti Yesus suci. Jadi ini memang jarang disampaikan ini. Yang penting ya udah kamu datang situ, kita ya tidak diajarkan. Hanya anugerah Tuhan, katanya ini anugerah, ini selamat. Kamu sudah jadi Kristen, kamu selamat. Tidak seperti itu. Bukan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kamu harus menghormati Yesus itu seperti menghormati Bapa. Kamu harus menghormati Yesus itu sama seperti menghormati Allah. Itu perkataan Yesus. Kalau kamu tidak menghormati Yesus, berarti kamu tidak menghormati Allah. Itu perkataan Yesus. Jadi jangan kemana-mana. Yesus telah mengatakan itu ditutupnya itu. Dikuncinya itu. Kamu harus menghormati anak. Tidak mungkin kamu bisa masuk surga tanpa menghormati anak. Tidak mungkin kamu akan mendapatkan hidup yang kekal itu kalau kamu tidak menghormati anak. Saya baca sekali lagi ya. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, artinya barang siapa tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia, artinya tidak menghormati Allah. Jadi kalau kita tidak menghormati Yesus itu, malah kita menganggap dia itu rendah, maka kita sebenarnya sudah berada di jalan yang tidak benar. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan. Akulah Tuhan itu. Akulah firman itu. Bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan yang lain, apalagi yang baru-baru datang. Di abad kedua, ketiga, bapak-bapak gereja. Bukan, mereka bukan firman. Hanya Yesuslah firman yang telah menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia itu hanya Yesus. Bukan Paulus, bukan Rasul Yohanes, bukan Rasul Petrus,
Bukan juga bapak-bapak gereja. Apalagi yang baru datang tahun 1700, 2000, itu nggak benar lagi. Yang benarlah. Jadi kita harus meletakkan kepercayaan iman kita kepada Yesus saja. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan apa yang dikatakannya itu ya dan amin. Itulah firman. Jadi seluruh pengajaran apapun tentang surga harus berpedoman dengan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia datang ke dunia ini supaya kita tahu yang mana yang harus kita teladani. Apa kebenaran itu? Yang mana kebenaran itu? Yesus adalah kebenaran. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Akulah jalan. Tidak ada yang lain. Bukan yang lain. Bukan Bapak gereja. Bukan Paulus. Bukan Yohanes. Bukan yang lain. Hanya Yesus lah. Karena hanya dialah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Mari kita percaya dengan perkataannya. Dan mari kita menghormati dia sama seperti menghormati Bapa. Karena itu telah dia katakan. Ketika kita menghormati Yesus, berarti kita sudah menghormati Bapa. Karena Yesus itu ada di dalam Bapa. Bapa itu ada di dalam Yesus. Mereka tidak terpisah. Jadi ketika kita menyembah Yesus itu artinya kita sedang menyembah Allah yang hidup. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah. Bukan karena dia sudah memiliki kemampuan membuat mujizat, makanya dia jadi Allah. Tidak, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ada yang salah mengerti ini. Yang memutarbalikkan kata-kata Paulus itu. Diputar balikkan bahwa Yesus itu dia sebenarnya hanya manusia biasa, kemudian setelah ia melakukan hal-hal yang baik, dia sudah membuat mujizat, kemudian disalibkan, dia naik ke sorga, di situ dia naik menjadi Allah. Itu salah itu. Yang sebenarnya dia sudah ada sejak semula. Dia adalah Allah dari mulanya. Tapi dia ambil rupa sebagai manusia. Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dan dia sudah berfirman. Jadi demi kasihnya dia begitu. Sebenarnya dia menjadi manusia itu karena dia mau mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kepada kebenaran dan kepada hidup. Itu maksudnya. Jadi dia sangat menyesali Filipus ini. Dia mengatakan, sudah berapa lama kamu ikut aku? Dan sekarang ini berlaku bagi kita orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah mengatakan dirinya adalah anak Tuhan. Kalau kita bertanya, siapakah Yesus itu, kita tidak mengenal Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ini firman-Nya. Telah sekian lama kamu belajar Alkitab. Ini memang katanya di sini sudah sekian lama kamu telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Itu muridnya. Artinya kita murid-murid Yesus sekarang. Ya, kalau kita katakan ini dalam pelajaran kita saat ini, sudah berapa lama aku dan kamu bersama-sama dengan Yesus. Sudah pernah percaya kepada Yesus selama ini? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Jadi Yesus bertanya ini, sudah berapa lama aku bersama-sama kamu, hai orang-orang Kristen? Namun kamu tidak mengenal aku. Kamu tidak mengenal Yesus. Barang siapa yang telah melihat aku, itu Yesus mengatakan ini. Barang siapa sudah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi ini memang banyak ini yang belum mengerti siapa Yesus loh. Mereka meragukan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ini orang Kristen juga banyak tanyain. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus merasa kecewa. Yesus kecewa kepadamu, hai anak-anak Tuhan. Kamu tidak mengenal dia. Dia mengatakan, sudah berapa lama aku bersama-sama kamu. Ya.
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Dan Bapa di dalam aku? Tidak percaya kamu itu? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke, ketika ia berkata-kata ini, siapa yang berkata-kata? Kan dia. Dia sendiri, mulutnya yang menyampaikan itu. Tapi dia katakan Bapa yang mengatakannya. Apakah kita ragu lagi bahwa dia itu adalah Bapa sendiri? Hah? Tetapi Bapa yang diam di dalam aku yang berkata-kata itu katanya. Kalau kita mengelompokkan Yesus itu berbeda lagi, dia adalah orang lain. Nah, itu masalahnya sekarang ini, bahwa makanya ada sampai seorang pendeta pun mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Padahal Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Dia mengambil rupa sebagai manusia, tapi dia tetap roh. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Dia berasal dari gunung itu langsung tiba-tiba sampai ke situ. Ketika ia berkata ya dan amin. Bangunlah dan berjalanlah. Siapa manusia yang bisa begitu? Dia bukan manusia. Dia adalah roh Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri. Kita bilang di mana Allah kalau dia sudah jadi manusia, di mana Allah? Dia adalah roh. Allah itu bisa jadi mau jadi apa? Karena dia maha kuasa, dia mau jadi apa bisa. Dan dia tetap ada di situ dalam roh, dia tetap ada, bisa. Jadi bukan 3 Allah, bukan 5 Allah, bukan berapa alam, hanya satu Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Makanya dikatakan kepada orang-orang itu supaya semua orang menghormati anak, menghormati Yesus. Sama seperti menghormati Bapa. Artinya kalau kita anggap Yesus itu adalah Allah sendiri, itu kita menghormati dia. Tapi kalau dikatakan di sini, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Ya artinya ketika kita menganggap Yesus itu lebih rendah dari Bapa, berarti kita tidak menghormati Allah sendiri. Jangan salah, ini pengajarannya sudah ada ini sejak abad pertama. Dan yang nulis ini Rasul Yohanes yang paling dekat dengan Yesus. Jangan kita pikir, oh di abad kedua, ketiga, keempat ada seorang ini yang begini, menurut dia begini. Kenapa menurut dia? Kenapa tidak menurut saksi utama? Kita harus menuruti apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes karena dialah saksi utama itu. Bukan pakar-pakar teologi yang baru lahir. Kalau kita berpedoman dengan pakar-pakar teologi yang baru lahir, kita sudah salah. Makanya Yesus mengatakan pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita ini murid Tuhan Yesus, bukan murid-murid pakar teologi. Itu kita adalah murid Yesus, maka kata Yesuslah yang kita dengarkan. Jangan dengarkan kata orang lain. Jangan karena dia pintar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kita menjadikan dia guru kita. Jangan. Yesus adalah guru kita, rabi. Makanya Yesus pernah berkata, janganlah seorang pun menganggap dirinya rabi. Hanya satu rabimu. Siapa rabimu? Siapa rabi orang Kristen itu? Siapa Tuhan orang Kristen itu? Tuhan kita adalah Yesus. Guru kita adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Yesus menegaskan itu kepada murid-muridnya. Tidak ada rabimu. Janganlah kamu memanggil Bapa di bumi. Karena hanya satu Bapamu. Hanya Yesus Bapa kita. Jadi kita takut. Karena gara kita telah didoktrin begitu lama. Maka kita takut menyampaikan pendapat. Yesus sudah mengatakan ini dari awal. Karena memang dia tahu bahwa akan ada penyesatan demi penyesatan. Maka dia dikatakan, janganlah kamu memanggil Bapa seorang pun di bumi. Karena hanya satu Bapamu. Akulah Bapamu. Kan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Ini di malam hari ini dikatakannya kepada murid-muridnya. Di pasal 13, Yohanes 13 ayat 33 itu, Yesus mengatakan ini.
Anak-anakku, hai anak-anakku. Dialah ada Bapa kita. Yesus adalah Bapa kita. Bukan siapa-siapa. Malah orang sekarang bapaknya Paulus lah. Salah itu. Ketika Paulus menulis surat-suratnya itu. Tahu itu Paulus itu. Dia adalah murid dari murid para rasul. Jadi dia tidak berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang kita dengar dari dia itu dia sampaikan kepada muridnya Timotius. Makanya dibilangnya anakku. Sebenarnya Yesus mengajarkan bahwa tidak ada bapa lain selain dia. Hanya satu bapamu. Kita lihat Yohanes 13 ayat 33. Dikatakan ini ya, dengar ya. Yesus mengatakan, hai anak-anakku. Hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Jadi dia memanggil murid-muridnya itu anak-anakku. Dan dia mengatakan hanya satu bapamu, tidak ada bapa lain. Jangan yang lain kita jadikan bapa, hanya Yesus bapa. Hanya Yesuslah teladan kita. Yang lain itu sudah berdosa, hanya Yesus sudah yang suci. Kalau ada orang yang menganggap bahwa orang lain jadi bapaknya, itu sudah melanggar apa perkataan Yesus. Mau lihat ini di mana Yesus mengatakan itu? Saya akan bacakan buat kita, saudara. Yesus mengatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Yesus sekarang di mana? Di sorga. Dia adalah Bapa. Jangan pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dari ayat ini Matius 23 ayat 8, tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Jadi kalau orang-orang itu yang mengambil posisi rabi itu, mengajar orang-orang, dan mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang harus dipercayai, padahal mereka tidak mengikut Yesus dengan benar. Inilah yang terjadi. Makanya orang Kristen sekarang ini menganggap Yesus itu berada di bawah Bapa. Jauh. Dia Yesus itu ketika ia sudah berkarya, dia karena karyanya itulah makanya dia menjadi Allah. Enggak salah itu. Dia dari mulanya dia adalah Allah. Dia dari mulanya adalah Allah, tapi dia mengambil rupa sebagai manusia untuk bisa berhadapan muka dengan manusia. Dan dia bisa berfirman. Dia menyampaikan, dia berfirman kepada mereka. Sehingga orang-orang dapat mengenal siapa Allah. Itu dia. Jadi kalau orang bilang, salah ini salah, itu udahlah. Jangan berkata bahwa penyesatan itu baru ada di abad kedua. Abad pertama, ketika murid-murid Yesus masih ada, sudah ada penyesatan. Makanya Petrus mengatakan tadi itu. Yes, Petrus mengatakan itu. Petrus itu adalah gembala yang diutus oleh Yesus sendiri. Dia mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Makanya ketika ada orang yang memutarbalikan surat-surat Paulus, maka Petrus menulis surat sebagai peringatan. Itu disampaikan di 2 Petrus 3. Di situ dia ada. Baca aja seluruhnya itu. Karena ada orang-orang yang memang mau hidup di dalam hawa nafsunya. Berdosa sekarang, besok bertobat. Berdosa sekarang, besok tobat. Karena anugerah itu, keselamatan itu adalah anugerah saja. Yesus sudah mati di kayu salib. Buat saja dosa. Tidak. Rasul Petrus adalah gembala. Ya, kita harus percaya itu. Karena Yesus yang mengutus dia. Dan dia mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus mengatakan kemudian kepada orang-orang yang sudah menjadi umat Allah, dia mengatakan hati-hatilah. Karena ada orang-orang yang memutarbalikan surat-surat Paulus.
Itu dia. Jadi betapa suci dan salehnya sebenarnya umat Allah itu harus hidup. Bukan maksudnya buat-buat dosa saja, enggak. Karena ada orang memang yang suka berbuat dosa dan dia putar balikan surat-surat Paulus itu sehingga itu jadi kebinasaan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang diajarnya. Dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, kamu harus menyucikan diri seperti Yesus. Mungkin ada orang yang bertanya di mana itu? 1 Yohanes 3 ayat 3. Kita baca lagi. Ini memang kita harus belajar firman Tuhan ini. Kita harus baca Alkitab itu. Jangan hanya kata-kata orang. Ini ada 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi setiap orang Kristen itu harus suci. Rasul Yohanes mengatakan di sini, setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus harus menyucikan diri sama seperti Yesus. Jadi banyak orang di abad pertama itu ketika Rasul Petrus masih ada menyalahgunakan apa yang ditulis oleh Paulus itu, memutarbalikkan. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, kita sekarang yang menyampaikan kebenaran dikatakan kita yang sesat. Kitalah yang salah. Ini bukan saya yang katakan, ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, orang terdekat kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, kepada Yesus, menyucikan diri sama seperti Yesus adalah suci. Bukan saya ini yang katakan ini. Ini Alkitab. Ini firman Tuhan. Yang saya sampaikan ini firman Tuhan. Dan saya tidak mengambil keuntungan dengan itu. Kalau saudara tidak mau melakukannya, terserah. Hanya saya membacakan bagi kita supaya kita tahu siapa yang kita teladani. Apakah kita teladani Paulus? Apa kita teladani Yesus? Itu hanya dua. Atau kita teladani Yohanes, atau kita teladani Yesus. Atau kita teladani bapak-bapak gereja, atau kita teladani Yesus. Kecuali Injil Yohanes ini tidak ada, baru kita bisa berkata kepada Bapa di sorga ketika hari penghakiman, kami tidak tahu Tuhan. Boleh itu. Tapi ini sudah ada. Sudah tertulis dari abad pertama ini. Dan tahun 80-an ini Rasul Yohanes menulis ini. Bahkan itu surat Petrus itu sudah ada. Dan dia berkata memang itu banyak orang yang memutarbalikkan itu. Saya baca sekali lagi saudara. Mulai dari ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita harus hidup suci. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini adalah peringatan. Karena banyak orang yang memutarbalikkan surat-surat Paulus, maka Petrus menulis ini. Karena mereka memang mau hidup seturut hawa nafsunya. Itu dia. Jadi dikatakan oleh Petrus, betapa suci dan salehnya kamu hidup. Yaitu kamu yang menantikan kedatangan Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Artinya bagi kamu, bagi orang-orang Kristen sekarang. Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi di situ mereka menganggap tulisan Paulus itu ya mengatakan buat aja dosa. Silakan, antam saja. Makanya Petrus mengatakan ini. Banyak orang yang memutarbalikkan tidak mengerti. Tapi Petrus mengerti surat Paulus itu. Bahwa sebenarnya bukan begitu maksudnya.
pengajaran ini sudah ada di abad pertama. Bukan abad kedua, saudara. Bukan baru ada, enggak. Ini ditulis tahun 80-an Masehi. Ketika Rasul Yohanes, ya, rasul yang lain sudah mati semua. Di bawah tahun 70 semua rasul sudah mati. Sudah dipancung, sudah disalibkan. Tinggal satu-satunya hanya Rasul Yohanes. Dan dialah yang menuliskan Injil Yohanes ini. Dialah yang menuliskannya. Karena dia juga merasa bertanggung jawab untuk membuat satu Injil sehingga orang bisa mengenal Yesus dengan benar. Jadi memang ada orang mengatakan kalau Allah sudah jadi manusia, siapa yang ada di sorga? Nah itu dia. Kita harus belajar dari Tuhan. Kita harus belajar dari Tuhan. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia ada di sini bisa, dia ada di situ bisa. Di mana saja dia bisa ada. Dia bisa buat ini, dia bisa. Buat apa saja bisa dia buat. Jadi kalau hanya untuk menjadi manusia, itu gampang bagi Tuhan. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bisa enggak? Bisa. Tidak ada, itu adalah Allah. Allah itu roh. Yesus yang menyampaikan kepada kita, kita harus menghormati dia sama seperti kita menghormati Bapa. Kalau ada yang menurunkan derajat Yesus, apa itu dia menghormati Yesus? Enggak lah. Kita harus menghormati Yesus itu sama seperti kita menghormati Bapa. Kita teruskan ke pelajaran kita. Yohanes 14 tadi ya. Ini memang ini dibicarakan terus. Tapi tidak membaca Alkitab. Mereka berpedoman kepada teolog ini, teolog itu, ini itu. Aduh, baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Baca apa kata Yesus. Jangan apa kata orang lah. Yang menjadi hukum utama dalam kekristenan seharusnya adalah apa kata Yesus. Kristen itu pengikut Yesus. Hukum utama yang dipakai untuk menjadi pengikut Yesus adalah perkataan Yesus. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Artinya tidak sendiri dia mengatakan itu. Ketika ia mengatakan sesuatu, Yesus mengatakan sesuatu, ia bersama-sama dengan Bapa. Enggak terpisah itu. Kalau kita bilang terpisah, nah itu namanya berarti ada berapa kita punya Allah. Tidak terpisah, senantiasa bersama. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, artinya Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya, dialah yang berkata itu. Jadi Tuhan Yesus berkata dan dia itu sebenarnya itu adalah perkataan Bapa. Jadi semua pekerjaannya dia menyembuhkan orang, dia berfirman, dia melakukan mukjizat, itu semuanya dilakukan oleh Allah. Artinya Yesus dan Bapa bersama-sama. Nggak pernah terpisah itu. Makanya Yesus mengatakan ini dan ini sudah berapa kali ini disampaikan ini. Dan masih ada orang yang tidak mengerti. Kalau itu terjadi, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya ia bisa mengerti. Karena itu selubung. Makanya Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi. Kamu tidak mengenal aku. Kamu sudah belajar tentang hukum Musa. Hukum Taurat. Tapi kamu tidak mau datang kepada aku. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Karena mereka tidak memiliki kasih akan Allah. Jadi kalau mereka memiliki kasih akan Allah, maka selubung itu akan diangkat. Mereka bisa melihat Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Sebenarnya itu yang dimaksudkan Yesus. Supaya orang-orang Farisi pada saat itu melihat Yesus itu Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Mesias, itu maksudnya. Jadi kalau dirubah itu, artinya kita tidak percaya dengan apa perkataan Yesus. Ayat 11, percayalah kepadaku. Cobalah
Bagaimana itu? Seperti memohon-mohon Yesus itu kepada kita. Percayalah kepada aku. Coba. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Mana lagi mau mengajari orang? Yesus ini muridnya langsung. Memang wajar kalau kita ini tidak mengerti. Karena ini 3,5 tahun murid-muridnya itu bersama-sama dengan dia siang dan malam. Melakukan banyak mujizat bersama-sama. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi mereka memiliki keraguan. Mereka tidak mengenal Yesus sebenarnya. Mereka itu begitu. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, arti maksudnya tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia biasa. Tidak mungkin itu dilakukan oleh iblis. Itu kan banyak orang Farisi mengatakan bahwa Yesus itulah Beelzebul ketika ia menyembuhkan orang. Memang iblis itu, setan itu bisa menyembuhkan pada titik ada batasnya. Sama seperti orang-orang tukang-tukang sihir di zaman Musa itu melakukan sihirnya, tapi mereka hanya sampai tingkat berapa itu? Enggak sampai tingkat 3. Tapi itulah yang disampaikan oleh Musa itu sampai 10. Makanya sudah mengalah mereka. Itu dia. Jadi walaupun setan, iblis, dukun dapat melakukan mujizat atau apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih. Artinya kita juga bisa menyembuhkan. Bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita masih punya keraguan dengan itu, mari kita lihat apa pekerjaan-pekerjaan Yesus itu. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi ada orang yang salah mengerti ini. Dia katakan pekerjaan Yesus itu sunat, puasa. Bukan pekerjaan yang dilakukan Yesus itu. Ini menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat mujizat, mengajarkan firman Tuhan. Itu kalau hanya sunat itu bukan, itu perjanjian Abraham dengan Allah, itu perjanjian kekal. Itu bukan di zaman Musa itu. Abraham itu ada berjanji, ada perjanjian Allah kepada Abraham dan orang-orang semua itu bukan orang beragama Yahudi, itu belum ada agama Yahudi pada saat itu. Agama Yahudi itu baru ada setelah zaman Musa. Jadi bukan pekerjaan Yesus itu sunat, bukan. Salah itu saudara. Kalau puasa itu sudah ada di zaman Musa. Bahkan orang-orang yang tidak jadi Kristen pun ada yang puasa. Yang tidak menjadi orang Yahudi juga ada yang puasa. Pedukunan juga ada yang puasa kok. Ada. Bukan berarti kalau kita tidak melakukan pekerjaan puasa, kita tidak mengikuti Yesus. Enggak. Tapi kalau kita ada persoalan dalam hidup kita merasa Yesus jauh, mari kita bertekun dalam doa. Dalam doa dan puasa itu bisa, nggak masalah. Puasa pun nggak masalah. Anak Tuhan juga itu bisa puasa. Puasa Ester. Puasa yang dilakukan Yesus itu 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Yang dilakukan oleh Musa itu 40 hari 40 malam 2 kali. Tidak makan, tidak minum. Anak-anak Tuhan pun bisa itu. Kita ini bisa melakukan itu. Puasa Ester itu biasa, itu 3 hari 3 malam. Itu biasa. Bagi orang-orang percaya kepada Tuhan itu biasa. Karena dia merindukan Tuhan. Dia merasa ada satu hal yang belum dia dapatkan. Dia merasa Tuhan itu jauh. Mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Boleh puasa. Puasa itu baik. Baik untuk kesehatan, puasa itu juga. Itu lihat itu apa penjelasan para dokter, puasa itu bagus. Dan puasa itu yang paling bagus katanya 12 jam berpuasa minimal. Apalagi kita lakukan 24 jam. Orang Yahudi itu puasa 24 jam. Orang Yahudi berpuasa 2 kali seminggu. Kita juga bisa, orang Kristen juga bisa. 3 hari 3 malam tidak makan, 3 minum. Biasa. Biasa itu. Nggak ada masalah itu. Jadi orang-orang Kristen ini sebenarnya harus menyucikan diri sama seperti Yesus.
Jadi kalau kita ada hal-hal di dalam diri kita yang tidak bisa kita lepaskan, dosa-dosa yang tidak bisa kita lepaskan, kita harus pertanyakan. Maka kita bertekun dalam doa supaya kita bisa lepas. Tuhan tolong aku. Berdoa dan berpuasa itu bisa terjadi, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, mintalah kepada Yesus. Yesus mengatakan, mintalah kepadaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Sebagai orang Kristen sebenarnya, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu menolong orang, menyembuhkan orang yang sakit. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus. Bukan dalam nama di mana-mana, nama Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Supaya kita memuliakan Allah. Itu dia maksudnya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini janji Yesus, saudara. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak melakukan apa yang disampaikannya, ya udah, untuk apa kita berdoa dalam nama Yesus? Nggak ada gunanya. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, mari kita berdoa dalam namanya. Itu dia. Itu gampang sekali, ngapain susah-susah kalau memang tidak percaya, ya udah. Yesus tidak pernah rugi itu. Bahkan ada 10.000 orang meninggalkan dia ketika dia katakan, barang siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku. Apa dia katakan? Dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hanya orang yang makan dagingnya dan minum darahnya itulah yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada orang yang bingung, kenapa? Bagaimana kita makan dagingnya dan minum darahnya? Karena kita tidak mengerti. Yang dimaksudkannya adalah roh. Artinya Roh Kudus. Kalau kita makan maksudnya turun Roh Kudus itu dalam kita. Kita terima Roh Kudus itu, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang tidak mengerti, ya udah meninggalkan saja. Dia tidak bertanya lagi kepada Yesus. Ada 5.000 orang laki-laki ditambah dengan perempuan pada saat itu mungkin sekitar 10.000 orang pergi. Baca itu di Yohanes 6. Di Yohanes 6 ada tertulis itu. Ketika mereka sudah makan roti. Setelah itu Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi kita baru menerima hidup yang kekal itu setelah kita memakan daging Yesus. Daging Yesus adalah roh. Kan dikatakan di Lukas 1 ayat 35 itu, Roh Kudus turun atas Maria. Roh Kudus itu, Roh Kudus yang jadi daging. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang jadi daging. Ya dia juga itu, bukan yang lain, bukan ada yang lain, itu dia adalah Allah sendiri. Yang kita pikir Allah itu banyak, enggak, satu dia. Tapi dia bisa menjadi ini, bisa ada di sini. Karena dia maha kuasa. Dia maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Maha hadir. Bisa dia berada di mana saja. Jangan salah. Kalau kita mengecilkan Allah. Kalau kita pikir Allah itu begini. Salah ini. Allah ini hanya begini. Itu artinya kita meletakkan Allah itu di bawah akal pikiran kita. Kita meletakkan Allah itu hanya di bawah pikiran kita. Tapi kalau kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang maha besar, maka kita akan menerima dia. Dia adalah roh. Yesus mengatakan Allah itu roh. Jadi roh ini roh ya, roh sama seperti angin. Angin itu tidak bisa dihitung. Tidak ada ukuran angin itu. Di seluruh alam semesta ini ada angin, ada udara. Apalagi roh. Roh Allah itu ada di jagat raya itu. Karena dia adalah Allah, dia tahu ini bumi, dia tahu bumi ini, dia bisa mengatur bumi, dia mengaturnya semuanya, bisa.
Jadi jangan takut dengan kehidupan ini karena Allah itu bersama kita. Allah itu hadir. Sekarang ini pun Allah di sini. Ada di tempat saudara. Apa yang saudara katakan itu, apa yang saudara lakukan itu, apa yang saudara sampaikan itu adalah persembahanmu kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Setiap apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis itu adalah ibadah kita. Apa yang kita sampaikan. Jadi apa yang kita dengar ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala, bukan hanya satu, segala. Yesus mengatakan, barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa. Kita harus menghormati Yesus. Sama seperti kita menghormati Bapa. Itu dia. Barang siapa yang tidak menghormati Yesus, dia tidak menghormati Bapa. Nah itu, jadi ini perintah. Jadi jika kita memang memiliki kasih akan Allah, maka kita akan mengerti firman Tuhan ini. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala, saudara ya, saudara, segala. Bukan hanya, semua yang disampaikan Tuhan Yesus itu kita harus ikuti segala perintahnya. Kalau Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kita harus tunduk. Memang itu benar, itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita memiliki kasih akan Allah, maka kita akan mengakui perkataan Yesus itu bahwa dia ada di dalam Allah, Allah di dalam dia. Dan dia mengatakan aku dan Bapa satu, memang dia adalah satu. Karena roh itu tidak nampak, tidak bisa kita lihat, makanya kita tidak lihat. Jadi yang hanya Yesusnya lah yang kita lihat, yang sudah menjadi manusia itu. Makanya sebenarnya seperti itu. Jadi kemampuan kita untuk melihat itu terbatas sebagai manusia. Jadi hanya bisa kita melihat daging itu. Kita tidak bisa melihat roh. Itu maksudnya. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang menyertai kita sekarang ini apa? Roh Kudus, Roh Allah, Roh penolong. Kalau orang bilang lagi beda itu Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, semuanya beda itu. Enggak, itu Allah juga. Beda-bedakan itu semua. Hanya satu mereka. Aduh, kalau ya dia juga itu. Roh adalah kebenaran. Firman itu kebenaran. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau ada orang bilang itu beda, Yesus beda dengan roh lagi, ya kan? Bagaimana lah Yesus, badan dagingnya itu sekarang bersama-sama kita di dalam kita? Enggak. Makanya Paulus mengaku, aku hidup bukan aku sendiri, tapi anak Allah yang ada di dalamku. Itulah yang memberi aku hidup. Ya Yesus di dalamku. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus hidup di dalam kita. Yesus hidup dalamku. Yesus yang hidup. Kenapa kita bilang itu? Harusnya kita bilang, Roh Kudus hidup dalamku. Yesus hidup, Roh Kudus hidup. Artinya Allah hidup dalam kita. Yesus itu Allah. Jadi jangan banyak kali apalah. Sebenarnya ini memang, kenapa? Memang iblis itu aktif untuk menyesatkan manusia. Dan itu sudah terjadi di zaman Petrus masih hidup. Ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Ini Yesus yang menyampaikan ini. Bukan orang lain. Terus ayat 18 dikatakan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Oke? Kalau kita orang Kristen sekarang. Kalau kita bilang bahwa Roh Kudus aja ya. Hanya Roh Kudus. Bukan Yesus yang ada dalam kita. Jadi kapan Yesus ada dalam kita?
Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ya kan sama. Maksudnya sebenarnya itu Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu ya dia sendiri dalam bentuk Roh. Allah dalam bentuk Roh. Dalam Roh Allah, dalam Roh. Yesus dalam Roh. Yang bilang ada Yesus. Yesus adalah Roh. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tubuhnya secara manusia tidak dilihat. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini artinya saudara, ketika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, disitulah kita bisa melihat Allah. Melihat Yesus itu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Jadi hidup yang kekal. Sudah hidup di dalam kekekalan. Ketika kita sudah hidup di dalam kekekalan, kita bisa melihat Yesus itu. Itu maksudnya. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi hidup di dalam kekekalan. Hidup di dalam Roh. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi orang-orang yang sudah mengasihi Yesus, mengasihi Bapa. Jadi ini perkataan Yesus ini telah ditulis oleh Rasul Yohanes di tahun 80-an. Itu dia. Bukan di abad kedua, saudara. Ini Yesus disaksikan oleh Rasul Yohanes dengan tulisannya di Injil Yohanes ini. Injil Yohanes ini ditulis tahun 80-an ini. Jadi masih ada Rasul Yohanes itu. Dia adalah saksi utama. Mari kita percayalah kepada saksi utama. Jangan kita percaya kepada orang yang baru lahir. Di abad kedua, ketiga, keempat. Aduh, salah kita. Mari kita kembali kepada Bapa. Kembali kepada Bapa. Kembali kepada pengajaran Yesus. Doktrin yang sebenar-benarnya adalah doktrin atau pengajaran daripada Tuhan Yesus. Itu yang benar. Maka kita belajar apa yang disampaikan oleh Yesus. Jangan kita jauh dari situ. Jadi kalau kita mau belajar, belajarlah kepada apa kata Yesus. Karena dia adalah firman itu. Kalau kita mau membaca firman, belajarlah. Bacalah Injil Yohanes itu. Itu adalah firman yang disampaikan Yesus. Bukan yang lain. Ini Yesus ini yang menyampaikan ini. Jadi kalau kita mengatakan abad ke ini, abad ke itu, ada yang begini-begini. Jangan. Kita baca aja Alkitab. Sudah jelas itu. Dan ini sudah disaksikan. Dan banyak orang tahu bahwa Rasul Yohanes itu menulis di tahun 80-an. Itu dia. Bukan saya yang menyampaikan ini, Yesus yang menyampaikan ini. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Itu Yesus yang mengatakan, saudara, bukan saya. Ngapainlah saya? Untuk apa saya itu? Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya orang yang bisa mengenal Yesus dengan benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Yesus, Dikatakan, barang siapa mengasihi aku. Jadi orang yang mengasihi Yesus itu, kepadanya lah diberikan kuasa untuk dapat memahami firman Tuhan maksudnya. Ya katakan sini, jika seorang mengasihi aku, kita mengasihi Yesus, ia menuruti, kita menuruti firman-Nya. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami katanya. Berarti ada berapa orang? Tidak. Dia adalah roh.
Jadi kalau ada dua orang masuk di dalam diri kita, gimana kita ini? Roh itu, dalam roh. Kami akan datang kepadanya dan diam di dalam bersama-sama dengan dia. Jadi firman itu yang diam di dalam kita. Yesus mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa sajalah yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itu di Yohanes 15 ayat 7. Nanti ini pasal 14. Di pasal 15 Yesus mengatakan itu. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi kalau kita tidak menghormati Yesus sebagai Bapa, sama seperti Bapa, ya kita tidak mengasihi Yesus lah. Karena Yesus yang bilang, bukan saya ini. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Wah, Yesus sendiri bilang, bukan daripada aku, itu dari Bapa. Padahal dia yang katakan. Cobalah. Itu artinya dia tidak terpisah dengan Bapa itu. Jadi yang dilihat manusia, Yesus yang menyampaikan, tetapi itu adalah Allah sendiri yang menyampaikan. Jadi kita jangan bingung. Allah sendiri yang mengatakan itu. Makanya Yesus berkali-kali bilang, bukan aku yang bilang itu, bukan aku sendiri yang bilang. Artinya Allah sendiri yang menyampaikan itu. Makanya dia jadi manusia saja. Manusia pada saat itu supaya kita bisa melihat dia. Karena kita tidak akan bisa melihat Allah itu karena dia adalah roh. Itu maksudnya. Ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini sengaja Yesus menyampaikan ini supaya di hari kemudian kalau Roh Kudus itu mengingatkan mereka, mengingatkan murid-murid itu tentang apa yang disampaikan oleh Yesus ini, bahwa itu adalah satu kebenaran. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Ya, kalau kita hitung secara duniawi ini, berarti Yesus dan Bapa, berdua mereka. Katakan, akan mengasihi dia, akan mengasihi kita. Seperti saya kalau saya menuruti firman Tuhan, Yesus dan Bapa mengasihi saya, dan kami akan datang kepadanya. Artinya berdua datang. Bagaimana mereka datang? Dan diam bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan saya. Artinya dia diam di dalam saya. Jadi ini bukan daging, saudara, tapi roh Allah. Kami itu artinya itu adalah roh Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Kalau kita menuruti firman-Nya. Makanya Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Jadi kita anak-anak Tuhan ini ketika kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita sudah menuruti segala perintah-Nya, maka Yesus mengatakan, Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus, Tuhan kita, diam di dalam kita. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi ini berulang saudara, dia katakan firmanku. Ini bukan kata-kata seorang nabi. Ini kata-kata Allah. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Artinya, yang disampaikannya itu adalah firman Allah. Dia dan Bapa satu. Dia yang kita lihat, dia yang menyampaikannya, tetapi itu sebenarnya adalah dikatakan oleh Allah sendiri. Ya, kenapa begitu? Karena memang
kita sebagai manusia hanya bisa melihat daging, tubuh. Kita tidak bisa melihat roh. Sehingga ketika Yesus berkata-kata, Yesuslah yang kita lihat. Tetapi sesungguhnya itu disampaikan oleh Allah. Karena Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan Yesus itu ketika ia berfirman, dia bersama-sama dengan Bapa. Dia tidak pernah terpisah dengan Bapa. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, di atas tadi dikatakan roh kebenaran. Ya kan? Di ayat sebelumnya roh kebenaran. Di ayat yang 26 ini dikatakan penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi ini saudara yang perlu kita perhatikan bahwa roh kebenaran, roh penghibur, Roh Kudus itu sama. Roh Allah itu sama. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita lihat di sini lagi, yang mengutus siapa? Bapa. Di atas tadi Yesus mengatakan dia akan memberikan roh kebenaran kepada kita. Artinya Bapa dan Yesus itu selalu bersama. Tidak pernah terpisah. Jadi Allah lah yang memberikan semuanya itu kepada kita. Yesus itu adalah nama Allah kita. Dialah yang menyampaikan ini firman. Jadi yang bisa kita lihat hanya Yesus, tetapi sebenarnya itu adalah kepenuhan kealahan. Allah sendiri itu yang menyampaikan itu. Jadi Yesus mengutus roh kebenaran. Roh kebenaran itu Roh Kudus. Di sini dikatakan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya, kalau orang yang yang banyak mempersoalkan kata-kata, pasti itu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Udah terima saja. Karena itu Yesus yang berkata, mari kita terima bulat. Jangan kita banyak kali membahas sehingga kita jadinya bingung. Terima saja. Artinya Yesus dan Bapa itu satu. Kalau apa yang dikatakan oleh Yesus itu dikatakan oleh Bapa juga. Itu maksudnya supaya kita bisa mengenal Yesus itu siapa sebenarnya, kenapa ini disampaikannya. Siapa itu Yesus? Yesus itu adalah Allah sendiri. Makanya berulang dia katakan di sini, aku akan memberikan roh kebenaran. Di ayat yang 26 ini dikatakan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Ya kan dia juga. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada malam itu. Sudah malam gelap ini. Setelah mereka makan Paskah di tengah malam, dia mengajar murid-muridnya ini. Aku menyampaikan ini kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya udah saat-saat terakhir ini. Dia menguatkan murid-muridnya. Jangan gelisah. Dan janganlah gentar hatimu. Ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu. Aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Bagaimana Yesus datang kembali? Dia datang dalam roh. Ya Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau ada misalkan itu beda, itu Roh Kudus beda dengan Yesus, beda dengan Bapa. Nah itu kita pusing memikirkan seperti itu. Yesus sendiri yang bilang dia mau datang. Jadi kapan dia datang itu? Kan dia tidak datang dalam bentuk manusia. Dia datang dalam roh. Kalau ada kita mengatakan sekarang Yesus hidup dalamku. Bagaimana itu? Coba.
Artinya Roh Kudus itu dia sendiri itu. Dia yang ada di dalam secara roh, bukan secara daging. Bukan dalam bentuk daging. Kalau kita bilang pun Yesus hidup di dalam kita dalam bentuk daging, kayak mana itu? Masuk ke dalam tubuh kita ini? Tidak. Jadi jangan kita beda-bedakan Yesus, Roh Kudus, Bapa sama itu roh. Yesus mengatakan Allah itu roh. Jadi banyak yang mempersoalkan ini sekarang ini. Allah ini begini begitu. Di perjanjian lama dibilang begini. Sudah ada roh di sana, sudah ada firman di sana. Kenapa orang Israel tetap mengatakan bahwa Allah itu Esa? Kan Esa dia. Nggak pernah mengatakan seperti yang disampaikan sekarang ini. Jadi Allah itu satu. Allah itu sama, Roh Kudus, Roh kebenaran. Semuanya ada di sini pun ditulis. Dan ini adalah kata-kata Yesus. Maka kita harus menurutinya. Harus menuruti perkataan Yesus. Bukan perkataan orang lain yang baru lahir setelah abad kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita hanya berpedoman dengan apa kata Yesus. Karena Yesuslah yang menjadi pedoman utama. Dia adalah batu penjuru. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sedangkan yang lain itu adalah manusia yang belajar tentang Allah. Sementara yang kita pelajari saat ini adalah Allah yang menjadi manusia. Yaitu Allah sendiri. Jadi kita harus berpegang teguh bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, ya dan amin. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus sudah datang. Jadi kalau kita berdoa pun di dalam nama Yesus, Yesus ada di dalam kita. Roh Allah di dalam kita. Bapa juga ada di dalam kita. Artinya semuanya itu Allah itu semua. Itu adalah Allah. Kita tidak beda-bedakan dan itu tidak pernah terpisah. Makanya Yesus mengatakan, bukan aku yang sendiri yang mengatakan itu. Bukan aku sendiri yang mengerjakan itu. Artinya Allah sendiri. Artinya Yesus yang telah mengambil rupa menjadi manusia yang bisa kita lihat sebenarnya. Yang semua yang dilakukan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Nah, ini ada persoalan lagi di sini, saudara. Ada yang mengatakan berarti Yesus itu tidak sederajat. Yesus itu hanya manusia. Tidak. Yesus adalah firman yang berfirman untuk menjadikan langit dan bumi. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 3 itu, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia? Firman itu. Siapa firman itu? Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kenapa Yesus mengatakan di sini Allah lebih besar dari aku? Iya betul. Karena Roh Kudus yang menjadi daging itu sebagian kecil. Bagian kecil. Tapi bagian yang besarnya adalah rohnya. Roh Allah sendiri. Bapa itu yang dipanggilnya sebagai Bapa. Dia kecil, besar. Itu perbandingan. Yang kecil kalau kita biasa itu kalau ada yang kecil dari yang besar, itu bisa kita, ini yang kecil ini anaknya. Yang ini yang besar ini bapaknya. Nah, seperti itunya sebenarnya. Bukan secara biologis. Makanya dikatakan dia adalah anak Allah. Sebenarnya dia Allah. Jadi sama sebenarnya. Hanya karena dia mengambil rupa sebagai manusia demi misinya datang ke dalam dunia ini untuk membawa karya keselamatan supaya manusia tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal, maka dia ambil rupa sebagai manusia supaya kita dapat melihat dia dan bisa berbicara dengan dia seperti layaknya kita berbicara dengan manusia biasa. Hanya 33 tahun dia menjadi manusia. Setelah itu bukan lagi dia kembali kepada posisinya yang semula. Makanya dia katakan di dalam Matius 28 ayat 18 itu, segala kuasa
telah diberikan kepadaku kuasa di sorga dan di bumi. Sudah ada di dalam tangan. Artinya dia sudah kembali kepada posisinya yang semula. Jadi apa yang dikatakan di sini? Aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya jelas itu. Dia akan kembali kepada Bapa. Dia akan kembali kepada posisinya, yaitu dia adalah roh. Roh Allah sendiri. Allah itu adalah roh. Yesus mengatakan itu. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu Yohanes 4 ayat 24. Ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya dia sudah tahu bahwa ada orang-orang yang sedang datang ke tempat mereka untuk menangkap dia. Jadi Yesus ini tahu, walaupun dia dalam tubuh manusianya, dia tahu apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Itulah tandanya bahwa Yesus itu adalah roh. Dia tahu keadaan ini. Jadi ketika dia berada di tempat yang jauh, tetapi murid-muridnya ada di tengah laut, dia berada di gunung, dia tahu apa kejadian di sana. Dia adalah roh, dia tahu. Allah itu adalah roh. Maha kuasa, maha hadir, dia hadir di segala tempat. Jadi dia tahu apa keadaannya. Jadi di sini juga dikatakannya bahwa penguasa dunia, ada orang-orang yang mau menangkapnya, sudah mau datang. Ya. Ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Yesus tetap berada pada posisi di mana tugasnya, misinya harus diselesaikan. Makanya dia tetap tidak akan berubah pikiran. Dia mau misi penyelamatan itu bisa terlaksana. Walaupun dia tahu bahwa itu akan ada yang menangkap dia, akan ada yang akan menghukum dia, itu dia tidak lari. Dia tetap. Ya. Jadi bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi dia bergeser sedikit lah dari situ. Maka pada malam itu dia ditangkap. Jadi Yesus telah menyampaikan kepada kita dalam pelajaran kita ini bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Karena itu adalah perintahnya. Jadi kalau kita berdoa, saudara, yakinlah doa kita akan didengar oleh Tuhan Yesus. Ya dengar ya saudara, ini disampaikannya, pasal 14 ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada 11 muridnya yang tertinggal. Kenapa? Karena satu muridnya sudah keluar untuk menjual Yesus, menjual gurunya. Dia mau menjual gurunya. Jadi dia tidak ada lagi di situ. Jadi hanya disampaikan kepada orang-orang yang benar-benar mengasihi dia. Makanya dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Selama 3,5 tahun, Yesus telah mengajar murid-muridnya kemana saja mereka pergi. Yesus itu melihat orang yang sakit, dia berbelas kasihan kepada orang. Dan dia menyembuhkan mereka. Kalau ada masalah, contohnya ada kekurangan apa, dia menolong. Jadi ada hati yang memiliki belas kasihan. Itu namanya kasih Allah, kasih agape. Jadi mengasihi. Dan dia mau supaya murid-muridnya seperti dirinya. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, kepada kita semua yang benar-benar percaya kepada Yesus untuk melakukan pekerjaannya. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya itu sebenarnya kita bukan
melakukan pekerjaan berat. Contohnya untuk menyembuhkan orang, kita hanya berdoa. Kan Yesus telah berjanji tadi, kalau kamu meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini janji Tuhan. Jadi jangan ragu saudara, berdoa saja. Kalau ada orang sakit, berdoa dalam nama Yesus. Sembuh. Ya, kadang kita takut kan? Jangan takut. Kan bukan kita yang menyembuhkan. Kan Tuhan Yesus yang janji. Janjinya itu ya dan amin. Dan itu memang bisa terjadi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dia lakukan di bumi ini. Jadi hati yang berbelas kasihan kepada orang lain, sehingga dia menyembuhkan orang, dia menolong orang, dia melakukan mujizat untuk menolong orang. Itu adalah tugas kita yang diberikan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan itu, artinya kita telah menuruti segala perintahnya. Demikian, saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.